Selamat malam, Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa pada acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang diselenggarakan oleh Dewan PKLU GPIB pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Perkenalkan, nama saya Rudolf Hermanus Titahelu. Saya dari PKLU GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Ya Tuhan, dalam sorga terang dan dalam hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Oma Opa yang dikasihi Kristus, sebelum membaca Alkitab dan membuka Sabda Bina Umat, bacaan malam edisi 21 Agustus 2023, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dan dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bacaan malam hari ini dari Lukas pasal 20 ayat 13-15. Yang menyatakan, maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan itu menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Demikian pembacaan Alkitab. Edisi Senin 21 Agustus 2023 yang diberi tema pertanggungjawaban. Nampaknya sang pemilik kebun anggur masih sangat sabar, meskipun 3 orang utusan yang ditugaskan untuk mengambil bagian haknya pemilik kebun sudah ditolak dengan cara yang keji oleh para penggarap yang tidak tahu diri tersebut. Sang pemilik masih berusaha untuk mengingatkan para penggarap kebun itu. Pikirnya, para penggarap itu akan hormat atau segan kalau utusan yang berikut adalah putranya sendiri. Agaknya upaya terakhir ini akan berhasil. Sungguh tragis, di luar dugaan, para penggarap malah berani berbuat lebih tidak beradab. Anak pemilik kebun justru dilempar keluar kebun dan dibunuhnya. Mengetahui anaknya telah dibunuh, kira-kira apa reaksinya? Pertanyaan Yesus mungkin menjadi pertanyaan kita juga saat membaca perikop ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan sang pemilik? Kita bisa munculkan berbagai jawaban. Dia akan datang dan mengusir semua penggarap itu. Atau mungkin ia akan menghukum dengan seberat-beratnya, karena mereka sangat tidak tahu diri. Tapi pastilah ia sedang membuat perhitungan untuk penggarap-penggarap itu. Baiklah,
Itu perkiraan kita. Bacaan hanya sampai pada ayat 15. Jadi kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Yang bisa kita pikirkan adalah sang pemilik tentu membuat perhitungan dan tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Akan ada proses pengadilan. Hari ini kita telah melakukan berbagai aktivitas, melakukan tugas kita masing-masing. Apapun peran yang sudah kita lakoni pada akhirnya, ia akan meminta pertanggungjawaban kita. Baiklah, hal tersebut menjadi renungan kita malam ini. Mari kita mohon ampun sebelum merebahkan tubuh untuk istirahat. Kita tidak tahu. Mungkin peran kita hari ini menyakiti hatinya. Kiranya ia mengampuni kita. Amin. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku. Ajar aku anakmu, rajin ikut firman-Mu. Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur telah mendengar firman-Mu yang menguatkan kembali hati, roh, jiwa, dan akal budi kami melalui renungan Sabda Bina Umat malam hari ini, yang telah mengungkapkan rahasia firman yang menguatkan iman dan meneguhkan pengharapan kami untuk bergantung dan bersandar penuh padamu ya Bapa, untuk menjalani hidup hari lepas hari. Kami berdoa bagi Dewan PKLU agar program SPMAB ini dapat berjalan terus serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi Oma Opa agar tetap semangat dan penuh sukacita melayani dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Oma Opa.